Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi-materi dalam ilmu nahwu dasar, dan pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu babul fa'il. Bab tentang fa'il. Fa'il yaitu isim marfu' atau isim yang dirofa yang terletak setelah fi'il sebagai pelaku atau subjek suatu pekerjaan. Ya. Fa'il dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut dengan subjek atau pelaku sebuah pekerjaan. Fa'il terbagi dua. Yang pertama yaitu zahir. Apa itu fa'il zahir? Ya. Fa'il zahir adalah fa'il atau pelaku yang disebutkan. Artinya wujudnya terlihat. Orangnya disebutkan. Namakah, bendakah, atau yang lain-lain. Nah, ini disebut dengan fa'il zahir. Contohnya, qamar rajulu. Telah berdiri seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini disebut dengan fa'il zahir. Nah, kenapa ar-rajulu ini bisa kita sebutkan sebagai fa'il? Karena kata ar-rajul ini merupakan isim yang terletak setelah fi'il. Di sini menggunakan fi'il madi yaitu qama. Jadi isim yang terletak setelah fi'il ini kita sebut sebagai fa'il atau subjek dari pekerjaan tersebut. Qamar rajulu, telah berdiri seorang laki-laki. Qama kalau kita i'rab adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Yaitu fi'il madi yang mabni atas fathah. Mabni harakatnya fathah. Kemudian ar-rajulu fa'ilun, yaitu sebagai fa'il marfu'un bid-dhammah, dirofa dengan dhammah, li'annahu ismul mufrad, karena kata ar-rajulu ini adalah isim mufrad. Nah, ketika kita mulai mengi'rab, kita kembali mengingat materi-materi kita pada bab yang sebelumnya. Kalau di sini yang perlu kita ingat adalah bab alamatur raf'i, bab tentang tanda-tanda rafa. Karena materi atau bab yang kita pelajari sekarang adalah disebut dengan isim-isim yang dirafa atau isim-isim marfu'. Maka tanda-tanda rafa yang 4, pertama dhamma, kemudian waw, alif, dan nun, ini harus kita ingat terus. Kemudian contoh yang kedua, hadarat at-talibatani. Hadarat ini adalah fi'il madhi. Nah, kemudian tak yang di akhir merupakan ta ta'nis. At-talibatani yaitu fa'ilun, ya, sebagai fa'il marfu'un. Nah, fa'il itu sendiri adalah isim marfu', isim yang dirafa bil alifi. Jadi dirafa dengan alif. Artinya tanda rafa'nya adalah alif. Kenapa alif? Li'annahul musanna. Karena kata at-talibatani ini merupakan isim musanna. Sementara isim musanna itu sendiri tanda rafa'nya adalah alif. Nah, ini disebut dengan fa'il zahir. Disebutkan langsung atau secara jelas dapat kita lihat fa'ilnya. Fa'il yang pertama tadi adalah ar-rajulu, kemudian yang kedua adalah at-talibatani. Pembagian yang kedua yaitu mudmar. Nah, mudmar ini
tidak terlihat jelas atau mungkin kita sebut nanti dengan kata ganti. Misalnya jalastu, ya, saya telah duduk. Kalau kita i'rab begini, jalasa, ya, fi'lun madin, yaitu fi'il madi mabniyun ala sukuni, mabni atas sukun atau harokatnya sukun. Kenapa harokatnya sukun sementara harokat aslinya itu adalah fathah? Jalasa littisalihi bitta'il fa'il, karena kata jalasa tersebut bersambung dengan ta fa'il, yaitu tu, ya. Nah, jalastu. Nah, ta ini disebut dengan domir, ya. Nah, atau dalam ilmu nahwu nanti kita sebut dengan domir muttasil. Kemudian i'rab ta, at-ta'u, yaitu domirun mabniyun ala dhammi, yaitu domir yang mabni ala dhammi, harokatnya dhammah. Nah, isim mabni ini juga sudah kita bahas di bab sebelumnya, bagaimana sebuah isim itu meskipun berubah posisinya dalam sebuah kalimat akan tetapi harokatnya tidak berubah. Nah, tu, ya, hurta yang harokat dhammah ini harokatnya terus seperti itu. Dhamirun mabniyun ala dhammi, yaitu domir yang harokatnya mabni atas dhammah fi mahalli raf'in, posisinya itu dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Jadi kata jalastu, jalasa itu fi'il, kemudian fa'ilnya itu adalah tu, itu adalah tu, domir ana. Nah, jadi saya telah duduk. Nah, ini disebut dengan mudmar. Contoh yang kedua adalah ar-rajulu hadara. Nah, kita fokus ke kata fi'il. Di sini ada hadara. Hadara adalah fi'lun madin, yaitu fi'il madi. Nah, jadi ciri fi'il madi ini harokatnya maftuhul abada, fathah, selalu fathah selama dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Nah, fa'ilnya mana? Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Nah, sementara fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi, takdirnya, nah, takdirnya adalah huwa. Ya'udu ila rojuli, kata huwa tadi kembali kepada ar-rojulu. Jadi maksudnya dalam kata hadoro tadi sudah mengandung fi'il dan fa'il. Sementara fa'ilnya ini disebut dengan mudmar tersembunyi, yaitu huwa. Nah, jadi huwanya huwa siapa? Huwanya kembali lagi kepada ar-rojulu. Jadi ar-rojulu hadoro, laki-laki itu telah datang. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan dalam bab fa'il ini, apabila fa'ilnya itu musanna, ya, fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya selalu berbentuk mufrad. Oke, sekali lagi, kalau fa'ilnya itu adalah musanna atau jamak, maka fi'ilnya selalu mufrad. Contohnya hadaral mudarrisu. Nah, kata al-mudarrisu ini adalah mufrad. Kemudian contoh berikutnya hadaral mudarrisani. Nah, kata al-mudarrisani, dua orang guru, ini bentuknya musanna, isim tasniyah. Akan tetapi fi'ilnya juga harus tetap mufrad. Contoh yang ketiga, hadaral mudarrisuna.
Nah, kata mudarrisu ini mudarrisuna ini jamak muzakkar salim. Nah, bentuk fiilnya juga mufrad. Nah, itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga, idza kana al-fa'ilu muannasan. Nah, apabila fa'ilnya itu kata fa'ilnya itu muannas, nah, fa'ilnya harus diberikan ta ta'nis. Ya, maksudnya fiilnya, ya, bukan fa'ilnya. Fiilnya harus diberikan ta ta'nis. Contohnya, qamat Fatimatu. Nah, ta ini disebut dengan ta ta'nis. Kenapa harus ditambahkan ta? Karena fa'ilnya adalah muannas. Kemudian dalam fi'il mudhari' misalnya, takumul mudarrisatu. Kata mudarrisatu ini adalah para guru perempuan. Maka huruf mudhari'anya itu menggunakan huruf ta. Nah, jadi inilah materi tentang fa'il. Nah, sederhananya kita simpulkan fa'il ini adalah isim yang terletak setelah fi'il dan dia sebagai pelaku dari sebuah perbuatan atau pekerjaan tersebut. Jangan lupa banyak berlatih, lihat contoh-contoh kalimat dan i'rabnya, dan dengan banyak berlatih nanti pasti akan lebih paham dan lebih mengerti tentang i'rab. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.